Aku terduduk menghela napas di teras rumah bersama dengan teman-temanku. Kami terlihat lesu dan lelah. Setelah hampir setengah hari membantu pemakaman Widya, tak ada satupun kata terucap dari mulut kami hanya menatap langit yang masih tampak muram untuk waktu yang agak lama. Aku minta maaf atas kejadian semalam, Dek. Kataku membuka pembicaraan. Yuni terlihat tersenyum dan mengangguk memaafkan kelakuan pengecutku saat meninggalkannya bersama Topa malam itu. Topa menepuk pundakku dan tersenyum, dia juga meminta maaf atas sikapnya malam tadi. Lain kali kalau mau lari kasih aba-aba dulu makanya ya. Biar bisa lari bareng-bareng. Seloroh Topa. Aku tersenyum kecut mendengarnya, Topa hanya tertawa melihatku disusul gelak tawa yang lainnya. Suasana menjadi lebih cair dari tadi malam. Tapi aku sedikit aneh dengan warga di sini. Sepertinya ada hal yang tidak ingin kita ketahui. Ucap Bayu. Benar, ada sesuatu yang terjadi di desa 20 tahun yang lalu. Tambah Bayu. Aku juga mendengarnya, Mas. Ibu-ibu tadi bergosip soal itu di dapur. Ujar Yuni. Memang ada apa Yu? Tanyaku penasaran. Tadi waktu aku bantu gali liang lahat buat pemakaman, aku mendengar cerita bahwa dulu sempat terjadi sesuatu di desa ini. Ucap Bayu. Desa ini dijuluki sebagai desa orang mati. Tambah Angga. Hah. Aku sedikit terkejut dengan pernyataan Angga. Benar, ada sesuatu yang terjadi di sini hingga desa ini disebut juga desa orang mati. Ujar Bayu. Gimana ceritanya Yu? Tanya Topa. Bayu mengangkat kedua bahunya. Entah penduduk di sini sepertinya masih berusaha menutupinya dari orang luar. Karena hanya sebatas itu yang kami tahu. Ucap Bayu sambil melirik Angga. Tapi sepertinya hal ini masih ada sangkut pautnya dengan Alif yang tinggal di rumah Mbah Sarkem. Tambah Yuni. Maksudmu Alif yang kita temui tadi malam, Dek? Tanya Topa. Mungkin sih Mas. Jawab Yuni agak ragu. Aku berpikir sejenak mendengar penjelasan dari Yuni. Aku pun sedikit menyadari ada sesuatu yang aneh di desa ini. Tapi Cah, ujar Rijal. Kami segera melihat ke arah Rijal yang sepertinya sedang ingin membicarakan sesuatu. Soal kematian Widya, tentu saja hal ini merupakan satu tindak kejahatan. Tambah Rijal. Benar, aku mendengar pembicaraan Mbah Carik dan beberapa warga bahwa mereka sudah melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Ucap Topa. Kita hanya bisa menunggu, lagi pula kita tidak bisa ikut campur dalam hal ini. Tambah Laras. Tapi aku masih gak habis pikir. Ada orang sekeji itu. Ucap Angga. Aku menatap langit hitam dengan banyak pertanyaan di kepala. Mbah Carik berpamitan kepada Pak Paijan untuk kembali ke rumah. Ditemani oleh beberapa juru kunci yang lain dan hanya tinggal Mbah Sarwoto yang masih di sana menemani Pak Paijan sedikit lebih lama. Arya dan Bewok ditugaskan oleh Mbah Carik untuk mengantar Mbah Sarkem pulang ke rumahnya. Sedangkan Mas Bambang, Mbah Carik serta Arif berjalan pulang bersama. Baru pulang Mbah, Mas. Sapa kami saat melihat Mbah Carik dan Mas Bambang serta Arif berjalan melewati depan rumah kami. Mampir dulu Mbah, Mas. Ujar Rijal mengundang mereka bertiga. Mbah Carik dan Mas Bambang pun menerima undangan kami. Arif menolak undangan kami dengan halus dan mengatakan ada sesuatu yang harus diurus di rumah. Kami mempersilahkan Mbah Carik dan Mas Bambang masuk ke rumah. Julia dan Laras pergi menuju dapur untuk membuatkan minuman untuk Mbah Carik dan Mas Bambang. Piye Dek, kegiatan kalian? Tanya Mbah Carik. Alhamdulillah, Mbah lancar kok. Jawab Rijal. Yah mungkin ada sedikit kendala, jadi mohon dimaklumi. Tambah Mbah Carik. Iya, Mbah gak apa kok. Ucap Rijal. Maaf, Mbah. Sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu pikiran kami. Kataku. Mbah Carik langsung menatap ke arahku heran. Mengganggu gimana maksudnya Dek? Tanya Mbah Carik. Selama kami di sini banyak gangguan aneh yang tak masuk akal, Mbah. Tambahku. Mbah Carik manggut-manggut mendengar penjelasanku. Yuni dan Topa juga membuka cerita tentang hal apa saja yang kami alami selama di sini. Julia datang menghampiri kami dengan membawa 2 gelas teh hangat untuk Mbah Carik dan Mas Bambang, dia pun lalu ikut duduk bersama kami disusul Laras yang keluar dari dapur. Ya soal itu nanti biar saya yang mengatasi bersama dengan juru kunci yang lain.
kata Mbah Carik sambil melihat ke arah Mas Bambang yang sedang meniup ke arah minumannya. Nggih Mbah, jawab Mas Bambang yang salah tingkah setelah diperhatikan Mbah Carik. Kami sontak dibuat tertawa dengan kelakuan Mas Bambang. Jujur saja bisa dibilang Mas Bambang orang yang sangat dapat mencairkan suasana di tengah kondisi saat ini, walaupun terkadang beliau bisa sangat serius di waktu-waktu tertentu. Maaf, Mbah, ucap Bayu yang terlihat sangat serius kali ini. Sebenarnya ada rahasia apa yang disembunyikan di desa ini? Tanya Bayu. Mbah Carik terlihat menghela napas panjang mendengar pertanyaan Bayu. Beliau lalu meminum teh di depannya dan menatap tajam ke arah kami. Maaf Mbah, kami hanya penasaran soal itu, sebab saat aku membantu menggali kuburan tadi saya sedikit mendengar tentang kejadian 20 tahun lalu di desa ini. Tambah Bayu. 20 tahun lalu ya? Jawab Mbah Carik sambil meletakkan minuman di atas meja. Kami menunggu kelanjutan kata dari Mbah Carik dengan rasa penasaran. Sebenarnya itu bukanlah rahasia. Hanya saja memang ada sesuatu yang terjadi dan sengaja kami tutupi karena ini aib bagi desa ini. Kata Mbah Carik. Maksud Mbah? Aib kalau desa ini pernah disebut dengan desa orang mati? Tanya Angga. Rijal nampak menyenggol siku Angga, bagaimanapun sikap Angga yang nyeleneh dan terkadang tanpa sopan santun membuat kami agak cemas apabila ada pihak yang tersinggung dengan ulahnya. Ya itu memang benar seperti yang dikatakan oleh Nak Angga. Desa ini pernah mendapat julukan sebagai desa orang mati. Jawab Mbah Carik. 20 tahun yang lalu, desa ini pernah menghadapi sebuah teror yang menyebabkan banyaknya kematian penduduk di sini. Tambahnya. Teror, maksudnya teror seperti apa Mbah? Tanya Topa penasaran. Apakah pernah ada wabah yang menyebabkan kematian penduduk di sini 20 tahun yang lalu Mbah? Tanyaku. Bukan, teror ini bukan wabah, bukan pula penyakit. Teror ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal sehat. Jawab Mbah Carik. Aku mengernyitkan dahiku, bingung tentang penjelasan Mbah Carik. 20 tahun yang lalu desa ini pernah diteror oleh para pembawa kerondo mayit. Kata Mas Bambang memberikan penjelasan lebih kepada kami. Mungkin Mas dan Mbak di sini pernah dengar tentang lampor. Tambah Mas Bambang. Aku sedikit mengingat tentang lampor. Lampor sendiri dikisahkan sebagai keranda terbang yang mengetuk pintu rumah, dan naas bagi siapapun yang membuka pintu maka hanya kematian yang ada di depannya. Di desa ini ada sesuatu persis yang bisa dibilang mirip lampor tapi bukan lampor. Ujar Mas Bambang. Konon ada beberapa orang dahulu di desa ini yang melihat sosok para pembawa kerondo mayit. Tambah Mas Bambang. Jadi, tak ngombe dulu entar adem. Jadi, aku minum dulu nanti dingin, kata Mas Bambang. Kami sedikit tertegun dengan sikap Mas Bambang yang tiba-tiba manis seperti yang buat. Ujar Mas Bambang sambil menatap ke arah Julia, Laras dan Yuni. Ingat cuplis di rumah galak, Bang. Kata Mbah Carik. Gak galak Pak, cuma kejem. Kata Mas Bambang yang kelingak-kelinguk ke arah luar sambil memperlihatkan ekspresi melotot. Kami tertawa melihat tingkah konyol Mas Bambang. Nah, baiklah sampai mana tadi? Tanya Mas Bambang sambil mengusap lututnya. Lampor Mas. Jawab Yuni. Mas Bambang lalu memejamkan matanya, suasana menjadi hening beberapa saat. Mas. Panggil Yuni kepada Mas Bambang. Astagfirullah, lupa saya. Jawab Mas Bambang. Mbah Carik terlihat tertawa melihat tingkah laku Mas Bambang. Suasana yang awalnya tegang kini berangsur-angsur mencair kembali. Mas Bambang melanjutkan ceritanya tentang kejadian 20 tahun yang lalu kepada kami. Para pembawa kerondo mayit digambarkan sebagai sosok pocong yang berjumlah sekitar 6 pocong dengan kain kafan yang sudah lusuh dan berwarna merah darah. Setiap kali para pembawa kerondo mayit ini berkeliling brang, maka akan selalu ada kematian yang terjadi. Para pembawa kerondo mayit membawa sebuah keranda dengan ditutupi kain hitam dan berkeliling desa sampai ke tempat tujuan terakhirnya yaitu Brang Kulon. Brang Kulon? Tanyaku. Benar, tujuan mereka adalah lahan kosong yang ada di Brang Kulon. Penduduk di sini menyebutnya sebagai palung mayit. Jawab Mas Bambang. Lalu Mas, apakah 20 tahun yang lalu, para pembawa kerondo mayit ini berhasil menuju ke palung mayit? Tanya Topa penasaran. Untung sebelum hal itu terjadi,
mereka dapat dihentikan oleh Mbah Kliwon dengan melakukan ritual Sadapati. Kata Mas Bambang. Lalu, Mas, apakah kematian Widya kali ini ada sangkut pautnya dengan hal yang terjadi 20 tahun lalu? Soalnya aku juga mendengar bahwa 20 tahun pernah terjadi kejadian seperti yang dialami oleh Widya, hingga menyebabkan teror di desa ini. Kematian Mbah Bayu seperti lupa apa yang dia sampaikan. Darmo, celetuk Angga. Nah iya, Mas. Mbah Darmo. Soalnya Mas Bewo pun mengatakan bahwa kematian Mbah Darmo tidak wajar seperti yang dialami Widya. Tambah Bayu. Mas Bambang melihat ke arah Bayu dan Angga yang terlihat penasaran dengan jawaban Mas Bambang. Tidak etis rasanya kalau kita menyangkut kematian Widya dengan hal masa lalu. Jawab Mas Bambang. Bayu dan Angga pun terlihat menunduk mendengar jawaban Mas Bambang. Kematian Widya kali ini merupakan tindak kejahatan yang tidak bisa lagi diampuni. Dan semua juga sudah dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Mungkin memang telah terjadi teror di masa lalu dan saya saksi hidup yang menyaksikan itu. Namun menyangkutkan kejahatan kali ini dengan masa lalu tidaklah sama, teror masa lalu tidaklah mungkin terjadi baik di masa sekarang maupun masa depan. Tegas Mas Bambang. Kami semua terdiam mendengar jawaban Mas Bambang. Awan hitam mulai memudar, cahaya matahari sore, memuncul cahaya dan membuat warna langit menjadi jingga. Mas Bambang pun berpamitan pulang kepada kami, dan tak lupa membangunkan Mbah Carik yang sepertinya tertidur mendengar cerita Mas Bambang. Kami mengantar mereka berdua hingga depan rumah. Mbah Carik pun berpesan kepada kami untuk tidak mengkhawatirkan hal yang telah terjadi di masa lalu. Kami menatap Mbah Carik dan Mas Bambang pulang. Langit sore yang semakin merah. Seperti lautan darah di atas sana menjadi pemandangan yang tak ingin kusaksikan lagi.